Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Poja Ananda dengan NIM 122210016 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Lalu Lintas pada Simpang 3 Tak Bersinyal menggunakan metode PKJI tahun 2023. Studi kasus Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Aliran Raya, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika laporan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan transportasi yang pesat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, menyebabkan peningkatan volume lalu lintas, termasuk di Simpang 3 Tak Bersinyal yang menghubungkan Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, dan Jalan Airan Raya. Simpang ini merupakan jalur strategis yang sering digunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum sebagai jalur penghubung penting termasuk akses ke pintu tol Kota Baru. Namun, ketiadaan sistem pengaturan lalu lintas yang memadai seperti lampu lalu lintas menyebabkan antrian panjang di simpang ini, terutama pada jam sibuk, serta meningkatkan risiko kecelakaan akibat ketidakteraturan arus kendaraan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan analisis kinerja simpang secara komprehensif. Salah satunya menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia atau yang sering disingkat menjadi PKJI tahun 2023 yang mampu memberikan gambaran akurat mengenai kapasitas jalan dan tingkat pelayanan lalu lintas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana kinerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya dengan menggunakan metode PKJI tahun 2023. Yang kedua yaitu kapan terjadinya peningkatan arus lalu lintas kendaraan pada simpang 3 tak bersinyal, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya, serta yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja arus lalu lintas apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya? Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi yang pertama, penelitian dilakukan di Simpang 3 Tak Bersinyal, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya, Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, analisis ini berfokus pada kinerja lalu lintas kendaraan bermotor yang meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan berat jika ada yang melewati Simpang 3 tersebut. Yang ketiga, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat yaitu metode analisis data yang digunakan mengacu pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI tahun 2023. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis kinerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya menggunakan metode PKJI tahun 2023. Yang kedua yaitu menentukan waktu terjadinya peningkatan arus lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, dan Jalan Airan Raya. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu memberikan wawasan mengenai kondisi kerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal. Yang kedua yaitu meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunaan jalan serta mengurangi resiko kecelakaan di simpang 3 tak bersinyal. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk perbaikan pengaturan lalu lintas yang lebih efisien dan mengurangi kemacetan pada simpang 3 tak bersinyal. Serta yang keempat, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam merencanakan kebijakan transportasi di simpang 3 tak bersinyal. Memasuki bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Berikut merupakan salah satu tinjauan pustaka serupa pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas pada simpang 3 tak bersinyal. Ilham Rifki Rivaldi, Irham beserta Herna Puji Astutik dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kinerja Simpang 3 Tak Bersinyal Pasar Ngasem, Studi Kasus Jalan Polowijan, Jalan Ngasem, Keraton Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan melalui survei lalu lintas selama 3 hari pada masa pandemi menghasilkan volume lalu lintas tertinggi sebesar 1.714,2 SKR per jam dengan nilai derajat kejenuhan 0,603 yang menunjukkan kategori indeks kinerja jalan C.
Prediksi 5 tahun mendatang menunjukkan peningkatan volume lalu lintas menjadi 1.795,407 SKR per jam dengan derajat kejenuhan 0,631. Sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja simpang, penelitian merekomendasikan rekayasa lalu lintas dengan mengubah jalan ngase menjadi satu arah ke utara yang dapat menurunkan derajat kejenuhan menjadi 0,354 dan meningkatkan indeks kinerja menjadi kategori B. Selain dari penelitian terdahulu, penelitian ini juga meninjau dari Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia atau PKJI tahun 2023 sebagai metode pendekatan yang dilakukan. PKJI 2023 adalah standar terbaru yang digunakan untuk menganalisis kapasitas dan kinerja jalan, termasuk persimpangan tak bersinyal. Yang kedua yaitu landasan teori penelitian. Persimpangan. Persimpangan adalah pengertian dari persimpangan sendiri adalah tempat pertemuan antara dua jalan atau lebih, di mana pertemuan tersebut akan menimbulkan titik konflik akibat arus lalu lintas pada area tersebut. Jenis-jenis persimpangan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan cara pengaturannya. Jika dari berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua lagi, yaitu persimpangan sebidang dan persimpangan tak sebidang. Jika ditinjau dari cara pengaturannya, persimpangan juga terbagi menjadi dua, yaitu simpang jalan tanpa sinyal dan simpang jalan dengan sinyal. Simpang tak bersinyal. Pengertian simpang tak bersinyal sendiri adalah jenis persimpangan jalan yang tidak dilengkapi dengan lampu lalu lintas atau traffic light sebagai pengatur arus kendaraan. Pada jenis simpang ini, pengaturan lalu lintas dilakukan berdasarkan aturan prioritas atau rambu-rambu seperti papan berhenti atau stop sign, marka jalan, atau rambu hati-hati. Simpang tak bersinyal biasanya ditemukan di daerah dengan volume lalu lintas rendah hingga sedang karena cenderung lebih efektif untuk mengatur arus kendaraan dalam kondisi tersebut. Arus lalu lintas. Arus lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di sepanjang jalan atau persimpangan dalam suatu periode waktu tertentu. Arus lalu lintas jam perencanaan atau KJP dihitung menggunakan rumus KJP sama dengan LHRT dikali K. Kapasitas simpang. Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi tertentu. Nilai kapasitas telah diamati melalui pengumpulan data lapangan selama memungkinkan. Adapun persamaan dasar untuk menentukan kapasitas simpang ini yaitu C sama dengan C0 dikali FLP dikali FM dikali FUK dikali FHS dikali FBKI dikali FBKA dikali FRMI. Derajat kejenuhan. Menurut PKJI tahun 2023, derajat kejenuhan adalah ukuran utama yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan kualitas kinerja lalu lintas dan bervariasi antara 0 sampai 1. Derajat kejenuhan dapat dihitung menggunakan persamaan DJ sama dengan Q per C. Selanjutnya yaitu tundaan atau T. Tundaan merujuk pada waktu tambahan yang diperlukan kendaraan untuk menempuh jarak tertentu akibat adanya hambatan dalam arus lalu lintas. Tundaan terjadi karena dua hal, yaitu tundaan lalu lintas dan tundaan geometri. Persamaan tundaan dapat dicari menggunakan rumus T sama dengan tundaan lalu lintas ditambah tundaan geometri. Selanjutnya yaitu peluang antrian atau PA. Peluang antrian merujuk pada kemungkinan terjadinya antrian di suatu lokasi, seperti di persimpangan atau jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi. Peluang ini umumnya diukur dalam bentuk probabilitas dan dipengaruhi oleh volume lalu lintas serta kapasitas jalan atau persimpangan tersebut. Adapun PA dinyatakan dalam rentang kemungkinan persen dan dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Batas atas peluang yaitu peluang antrian sama dengan 47,71 derajat kejenuhan dikurang 24,68 derajat kejenuhan kuadrat ditambah 56,47 derajat kejenuhan pangkat 3. Sedangkan untuk batas bawah peluang antrian yaitu sama dengan 9,02 dikali derajat kejenuhan ditambah 20,66 derajat kejenuhan kuadrat ditambah 10,49 derajat kejenuhan pangkat 3. Memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian terbagi menjadi beberapa subbab yaitu diagram alir, jenis penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, serta metode analisis data. Yang pertama yaitu diagram alir penelitian. Berikut adalah diagram alir penelitian yang saya lakukan yaitu dari yang pertama-tama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, lalu melakukan studi literatur,
Selanjutnya, pengumpulan data yaitu terbagi jadi data primer dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan, yaitu melakukan analisis kinerja simpang dengan metode PKJI 2023 dengan output analisis yang akan dihasilkannya yaitu arus lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Selanjutnya yaitu melakukan hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan pada proposal penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis kinerja lalu lintas di simpang tiga yang tidak dilengkapi dengan sinyal lalu lintas dengan menggunakan data kuantitatif yang diambil dari pengamatan di lapangan dan pengukuran lalu lintas berdasarkan metode PKJI tahun 2023. Nah, data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang menggambarkan parameter-parameter lalu lintas seperti volume lalu lintas, derajat kejenuhan, dan waktu tempuh kendaraan yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran objektif tentang kondisi kinerja lalu lintas di simpang tersebut. Lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian saya yaitu di Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, dan Jalan Airan Raya, Kabupaten Lampung Selatan. Pada gambar di sebelah kanan merupakan hasil foto yang saya ambil beberapa hari belakangan pada saat jam puncak di jam sore hari di mana persimpangan memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pengukuran atau survei langsung di lapangan. Data primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi data kondisi lalu lintas, data kondisi geometrik, dan data kondisi lingkungan. Sedangkan untuk data sekunder yang merupakan data tambahan diperoleh dari instansi atau pihak terkait untuk menunjang penelitian, di mana meliputi data jumlah penduduk dan data tata guna lahan yang saya gunakan pada penelitian ini. Metode analisis data. Pada metode analisis data penelitian ini, proses analisis meliputi perhitungan dan evaluasi pada beberapa aspek, dimulai dari data kondisi geometrik, lalu lintas, dan lingkungan. Perhitungan mencakup konversi arus lalu lintas ke satuan mobil penumpang atau SMP, analisis rasio belok, rasio arus jalan minor, serta evaluasi kapasitas berdasarkan lebar pendekat, tipe simpang, faktor penyesuaian, dan kondisi lingkungan. Selain itu, dilakukan analisis derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, serta perilaku lalu lintas. Hasil dari semua analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja simpang tak bersinyal di simpang Jalan Pangeran Senopati, Jalan Ratu di Balau, Jalan Airan Raya, Kabupaten Lampung Selatan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada laporan penelitian yang saya lakukan. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.